Jumpa lagi. Kali ini kita pengen sedikit bercerita, sedikit membicarakan tentang One Prestasi. Oke, ini bareng Big Boss. Good pagi. Ini pagi, jadi situ lah. Oh iya, siang. good siang. Sore malam. Sore malam, good. Oke pemirsa, ini kan kita lagi pengen menceritakan sedikit tentang prestasi. Banyak yo. Hah? Banyak. Ya nanti aja Banyak. Kalau jadi banyak ya banyak, kalau jadi Oh, sedikit iya, ya sedikit iya. gitu. Prestasi atau cindera janji. Pada prinsipnya itu kan semacam sebagaimana halnya perjanjian kan. Dia mengenal prinsip timbal balik. Jadi pihak yang tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan itu dianggap kontestasi atau cindera janji. Cuman dalam kenyataannya itu pemahaman tentang kontestasi itu kadang masih ada aja yang kurang cermat. Jadi gini, kita itu pernah digugat dengan gugatan One Prestasi terkait jual beli. Kita digugat dengan dalil bahwa kita kurang bayar. Jadi bayaran kita itu yang mestinya sekian, itu baru setengahnya, gitu kan? Jadi harus ada pemenuhan. Nah, habis kita digugat kontestasi. Yang pihak penggugat kurang cermati adalah, bolehlah dia menggugat kita berprestasi, dianggap kita belum melakukan prestasi. Tapi dia sendiri, dia lupa bahwa ada kewajiban dia yang harus dia penuhi. Jadi prestasi dia juga belum juga dia penuhi. Jadi untuk detailnya sih. Sebenarnya Pak Sandi tadi terganggu di saat saya mulai duduk seperti ini. Terganggu konotasinya. Langsung gelap. Sudah. Udah. Yang tadi loh yang kita digugat, dulu kan kita digugat karena dianggap berprestasi, karena kurang bayar. Nah dia lupa, dia sendiri belum memenuhi kewajibannya. Posisi kasusnya enggak perlu diceritakan. Ya secara garis besar aja lah. Nah, jual beli. Nah penjual itu juga kan punya kewajiban, ya kan. Salah satunya kan untuk kalau kewajiban penjual ya cuma 1474 itu aja sih, 1474. Tapi kalau dalam perjanjian itu sendiri, para pihak kalau menurut pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jangan itu dulu. Posisi perkaranya dulu. Posisi perkara Ya. jadi maaf. Jadi posisi perkaranya, katakan saya mau membeli tanah, saya selaku pembeli, beli tanah ke Pak Sandi. Tanah tersebut posisinya masih letter C. Jadi saya beli seharga katakan 2,5 M. Pak Sandi, tanah ini masih letter C dan tolong disertifikatkan atas nama si penjual, si Pak Sandi tersebut. Saya membayar sebagian dulu. Katakan saya sudah membayar 1 M saya berikan ke Pak Sandi. Nah, tanah letter C itu saya meminta Pak Sandi supaya dijadikan sertifikat hak milik. Akan tetapi 1 M sudah saya keluarkan, ternyata terdapat katakan anaknya dari Pak Sandi tadi tidak bisa terima. Enggak, jual beli ini harus dibatalkan dikarenakan kita bukan menjual surat tapi kita menjual tanah. Nah, akhirnya terjadi salah paham. Kita digugat yang 1 M tersebut yang
pembeli sudah menyerahkan uangnya, itu digugat pembatalan dan uangnya tersebut adalah hangus. Dan gugatan itu si pembeli ini tidak mendapatkan apa-apa dikarenakan saya dituduh prestasi oleh Pak Sandi. Demikian sekilas info. Ya kurang lebihnya begitulah. Ya. Jual juga sih. Perlu dicermati dulu. Jual beli apabila benda tidak bergerak berkaitan mengenai tanah, itu yang harus diperhatikan adalah satu, suratnya. Jadi suratnya tersebut atas nama siapa? Atas nama Pak Sandi kah atau atas nama orang tuanya Pak Sandi? Tapi kebetulan yang ini atas nama Pak Sandi suratnya. Yang kedua, surat tersebut masih berupa apa? Letter C atau petok D atau mungkin sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan atau mungkin juga hak pakai. Harus dilihat dulu statusnya. Apabila tanah ini statusnya masih letter C walaupun atas nama Pak Sandi, kita harus untuk kita harus paling tidak mensertifikatkan. Jadi Pak Sandi ini harus menjadikan sertifikat, karena prosesnya dari letter C ke sertifikat ini terlalu panjang. Saya terangkan yang 1M tadi, berarti pengikatan jual beli, PJB ataupun biasa disebut IJB, ikatan jual beli. Ikatan jual beli ini ada dua macam, ikatan jual beli lunas dan ikatan jual beli belum lunas. Ikatan jual beli lunas ini apabila jual beli tersebut apabila suratnya tersebut sudah dianggap lengkap, tetapi kemungkinan ada berkaitan mengenai ini domisili. Katakan saya orang Lamongan, saya membeli tanah di daerah Gresik, tetapi di sini saya meminta bantuan, meminta jasa notaris dari notaris Lamongan, bukan PPAT Gresik. Jadi perlu dibedakan lagi notaris sama PPAT. Kalau PPAT itu saya harus cari PPAT Gresik supaya ada pengalihan status menyangkut wilayah hukum. Itu terkait dengan akta jual. Ya banyak nih penjelasannya sih. Enggak apa-apa, lanjut aja, kita pecah nanti. IJB ada dua, ikatan jual beli lunas dan ikatan jual beli belum lunas. Nah, yang 1M ini tadi benar, saya ikatan jual beli belum lunas, akan tetapi saya membeli tanah tersebut bentuknya harus sudah bersertifikat atas nama si penjual, tapi ternyata kita dibatalkan, dan pembatalan tersebut uangnya dari pihak penjual itu hangus karena tidak ada itikat baik menurut mereka. Ya, menurut mereka. Perlu dicermati ya, teman-teman. One prestasi. Kami selaku pembeli, kami dituduh telah melakukan one prestasi. Sedangkan di satu sisi Pak Sandi selaku penjual, di sisi lain dia one prestasi, dia ada haknya yang belum, kewajibannya yang belum dilaksanakan. Kewajiban apa? Kewajiban bahwa menjadikan tanah tersebut sebagai sertifikat hak milik dari letter C tadi. Itu kalau benda tidak bergerak. Jadi tetap acuan kita bukan mengenai surat letter C apa dan sebagainya, tapi sertifikat kita beli dalam bentuk sertifikat, sehingga
yang letter C tadi harus mau nggak mau dinaikkan menjadi SHM, dan itu kewajiban dari penjual. Berarti 1474. Ya, 1474. Berarti sekarang gini, prosesnya tadi. Kalau IJB katakan ya, IJB lunas itu nanti muncul namanya surat kuasa. Surat kuasa untuk pengalian hak. 1813 kalau tidak salah. Terus mengenai apa lagi? Diskusi ini terlalu panjang. Kalau malah sekalian kan nunggu maghrib ya, kita nunggu maghrib sekalian, jadi begitu selesai langsung makan gitu. Haus sekalian. Ini baru jam Ya 1. kan? Jadi tentang kewajiban penjual sudah jelas 1474 tentang undang-undang hukum perdata. Terus tentang kewajiban bahwa apa namanya, kalau secara sederhana ini yang 1339 kita undang hukum perdata bahwa perjanjian itu tidak terbatas pada hanya apa yang ditulis, melainkan hal-hal yang menjadi kebiasaan. 1339 Saksikanlah. asas kepatutan itu. Asas kepatutan. Terus kemudian 1338 asas Fakta benar fakta studi servanda, termasuk juga asas itikat baik ada di situ. Jadi Gitu. jadi intinya pihak penggugat merasa dia berhak untuk mengajukan gugatan bukan prestasi kepada pihak membeli penggugat, yaitu kami kan. Padahal dia sendiri belum memenuhi prestasinya. Yang diperjanjikan adalah pembelian sebidang tanah dengan sertifikat hak milik. Nah, itu kan belum. Nah, maka kewajiban dia adalah menaikkan letter C itu menjadi sertifikat hak milik. Yang kedua, untuk kepengurusan seperti tadi yang Big Boss bilang, itu kan ada beberapa, jadi panjang ya, etapenya panjang kan ya. Itu juga dia tidak melakukan atau belum melakukan. Jadi ketika kita ajukan gugatan balik rekovensi, tembus. Jadi ya tembus ya dijelaskan tembus itu kenapa? Rekovensi kita diterima karena memang bukan kita yang prestasi, melainkan justru mereka. Kita kurang bayar bukan karena kita tidak memenuhi prestasi, tapi memang ada prasyarat tentang pembayaran sisanya itu apabila pihak penjual telah memenuhi prestasinya. Itu. Nah, ini maksud kita itu gini loh. Dalam hal apa ya, di dalam dunia nyata itu ya, penerapan pasal itu enggak. Dunia nyata dan dunia gaib. Ya, mulai kacau dunia lainnya. Pramari yang ini nggak apa-apa lagi pertama. Bener lagi ya, bener bisa terarah, bisa wombo, minggu wombo. Intinya, ketika kita sedang menelaah sebuah kasus, sebuah perkara, sebuah permasalahan, kita harus cermat. Tidak hanya sepotong-sepotong, tidak hanya tadi bilang bahwa jual beli ini yang kita jadikan objek jual beli itu adalah tanah, bukan surat. Loh ya memang. Tapi tanah siapa yang mengangkat tanah? Siapa yang mau mindah-mindahin tanah? Kan enggak, ya emang suratnya. Itu loh. Leveringnya itu ya di suratnya itu. Nah, surat yang dimaksudkan kan sertifikat hak milik, bukan letter C sebagaimana bentuk awalnya. Pasalnya tadi Nah, ini. ya, pasalnya teman-teman pasti sudah tahu lah 1320 ya, terus berapa tadi 1243, terus kemudian 1447 74 1474 itu kewajiban dari penjual. Terus kemudian 1338 asas itu tadi, kemudian 1339 asas kepatutan ataupun kebiasaan. Nanti teman-teman bisa pelajari, mungkin teman-teman dari mahasiswa hukum. Terus apa lagi? Ya udah itu aja.
Soalnya kalau kita mau jelaskan pasal secara detail, ya di bangku kuliah kan pasti banyak yang dapat, apa istilahnya, bisa dapat ya. Terus nanti kalau misalnya kita browsing gitu kan, kita masih dapat, baca buku ada. Nah, kita di sini tuh tidak secara spesifik, secara detail menjelaskan pasal secara apa ya, istilahnya pemahaman unsur lah, ininya lah, ya kan? Enggak, kita Celah hanya sekedar, betul, celah hukum. Kita ngambil celah hukumnya. Gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur narasa.